Rahayu, 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 saudara sejiwa Tosanaji Nusantara. Jumpa lagi dengan Joko Supriyadi dari JS Collection Kresari Channel Jakarta. Semoga senantiasa yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semua di perjumpaan kita kali ini. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk membabar keris pusaka saya. Dimulai dengan tampilan warangka yang sangat-sangat eksotis, dengan handle dengan tambahan akepan putih kegadingan, memang putih dengan gading, menambah kemantapan dari rangkanya. Marilah kita lihat bilahnya. Keris ini sedikit agak berbeda dengan keris yang lain. Saya menangkap dari sisi bilah, ternyata besinya hijau, ada unsur kebiruan. Secara kasat mata kita lihat dengan jelasnya, ternyata dari ciri yang ada pada gandek, dengan adanya tikel alis dan ada tingil, jelas ini merupakan suatu keris berdapur Jalak Tilam Sari. Kalau melihat ornamen pamornya yang seperti itu, rata-rata kita langsung tebak itu adalah pamor Nunggak Semi. Namun kita lihat lebih dalam dari babaran pusaka ini. Pusaka ini panjangnya 31,3 cm, tidak terlalu panjang. Sekilas kalau kita lihat dari sisi tangguh, kalau kita hanya memperhatikan pada akhir gonjo ini, terlihat seperti kayak perosotan, nampak seperti kayak keris HB. Namun ketika kita melihat pijetannya tidak terlalu dalam, kemudian tikel alisnya tidak melebar, tidak tembus ke gandek, dan secara panjang bilah juga kurang. Apalagi kita melihat pada gonjonya, lekuannya lebih seperti kayak batok mengkurep. Gandeknya memang tidak terlalu tinggi, tapi untuk panjang yang 31,3 cm ini terlalu tinggi untuk keris HB. Sehingga saya melihat keris ini lebih bercirikan tangguh Tuban. Apalagi kita tambah dengan material besinya, model-model material besi dari Mojopahitan, sehingga saya mengestimasi tangguh keris ini adalah keris tangguh Tuban Mojopahit. Kita tahu secara makna keris, yaitu kalau Jalak Tilam Sari, jalak itu memberikan suatu indikasi semangat. Tilam Sari hampir seperti kayak tilam ubeh sebagai pembentuk dasar kekuatan berumah tangga, namun lebih didorong ke arah adanya unsur ikhtiar untuk keluarga menjadi lebih bahagia. Jadi secara keseluruhan dapur
Jalak Tilam Sari adalah adanya suatu unsur semangat untuk membuat suatu keluarga untuk menjadi tambah bahagia. Mari kita lihat pada sisi pamor. Sekilas seperti kayak pamor yang kita sebut dengan nunggak semi. Namun apa jadinya kalau kita close up posisi miring seperti ini? Kita lihat sekali lagi baliknya. Terlihat jelas ini adalah alif, ini adalah lam, ini adalah ha. Berarti ini adalah keris dengan pamor lafaz Allah. Dan ketika kita lihat pada baliknya, ternyata juga sama. Kalau kita paham dari aspek nunggak seminya adalah untuk memudahkan pengembangan usaha baru yang kita sedang ikhtiarkan. Namun kalau dilaitkan dengan lafaz Allahnya, usaha baru dalam rangka untuk penumbuh kembangan agama Islam tentunya. Jadi menurut saya, keris ini adalah suatu keris peralihan pada saat Mojopahit akhir menuju ke era Demak. Karena saat itu banyak sekali dibabar keris. Yang saya pernah ada satu masterpiece yang sekarang sudah bukan berada di tangan saya lagi, dengan dapur kontemporer khusus pada gandik menyerupai lafaz Allah juga. Sehingga saat itu timbul euforia, di mana saat itu eksistensi Islam awal berkembang di tanah Jawa. Namun seperti yang sering saya kemukakan, keris itu janganlah sekedar hanya dilihat. Namun lebih daripada itu, keris itu sebaiknya dibaca. Dan keris itu tidak hanya sekedar dianalisa, namun juga dirasa. Secara rasa pribadi saya melihat keris ini bukan hanya sekedar pusaka, namun sekaligus sebagai artefak, sebagai bukti sejarah awal eksistensi agama Islam di tanah Jawa. Dan apalagi hebatnya kalau kita lihat dari sisi pamor. Pamor yang sederhana seperti ini, saya tidak melihat seperti sebuah pamorekan. Saya melihatnya malah seperti sebuah pamortiban. Jadi seolah-olah saat itu memang ada semacam suatu kehendak alam semesta yang mengamini perkembangan agama Islam saat itu di tanah Jawa. Demikianlah review kali ini. Semoga bermanfaat buat saudara-saudaraku sekalian. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Nuwun.